Putra dan putri yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberi nikmat kita, memberi nikmat yang amat besar, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat yang sangat besar pula yaitu diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang yakni Islam wal iman. Para hadirin yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sarana untuk kita dan untuk anak cucu kita agar selalu ingat dan cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas atau sebelumnya kita mengenal lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kilas balik ke masa lampau, masa menjelang lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kala itu paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saudara kandung ayahanda beliau yang bernama Abdul Uzza, dia mempunyai budak atau hamba sahaya yang bernama Suhaibah. Abdul Uzza berkata kepada Suhaibah, "Wahai budakku, wahai hambaku, adik iparku Aminah sekarang sedang hamil, tak lama lagi akan melahirkan. Jadi kau jaga baik-baik, baik tuanku," kata si Suhaibah. Lalu singkat cerita, dikala baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh Aminah, bergegaslah si Suhaibah budak dari Abdul Uzza itu memberitahu kepada majikannya, "Wahai tuanku, keponakan tuanku sekarang sudah lahir. Laki-laki apa perempuan, Suhaibah? Kalau perempuan, ganti anak, kubur dia hidup-hidup." Saudara hadirin yang saya muliakan, di masa jahiliyah apabila lahir anak bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, direndahkan martabatnya, bukan rendah tapi direndahkan martabat, harkat, derajat seorang wanita. Tapi itu di masa jahiliyah. Namun setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, seorang wanita diangkat derajatnya, disamaratakan dengan kaum pria. Yang membedakan hanyalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi di masa jahiliyah itu direndahkan harkat dan martabat seorang wanita. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, barulah diangkat derajat seorang wanita, disamaratakan dengan kaum pria. Bahkan untuk seorang anak, derajat seorang ibu digantikan lebih tinggi dari seorang ayah. Sehingga seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa di muka bumi ini yang harus saya muliakan?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu setelah itu Rasulullah, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Lalu selanjutnya ya Rasulullah, "Ayahmu." Jadi seorang ibu disebut 3 kali, ayah disebut 1 kali.
Ibu 3 kali, ayah 1 kali. Ibu 3, ayah 1. Istrinya 3, suaminya 1. 1 suami, istrinya 3. Jadi derajat seorang wanita sama dengan kaum pria. Maka dari itu Rasulullah lah seorang pahlawan dunia yang pertama yang memperjuangkan emansipasi wanita jauh sebelum Raden Ajeng ini. Di Indonesia yang memperjuangkan emansipasi wanita adalah Raden Ajeng Kartini. Tapi di dunia pahlawan emansipasi wanita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sepantasnya lah kita berterima kasih untuk mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat. Lalu apa jawaban Su'aibah tadi? Tuanku, keponakanmu lahir laki-laki gagah, perkasa, ganteng dan penuh cahaya. Cahayanya bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama. Cahayanya di atas cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Rasulullah lahir bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama, dan cahayanya di atas cahaya. Saudara hadirin yang berbahagia, dengan spontanitas Abdul Uzzah tadi, sangat bahagia dan bangga dengan lahirnya keponakannya berjenis kelamin laki-laki. Sehingga spontanitas dia berkata dan merayakan kelahirannya dengan caranya sendiri. Dengan apa caranya dia merayakan kelahiran Nabi? Dia berkata kepada Su'aibah, wahai budaku si Su'aibah, saya sangat senang dan bangga dengan lahirnya Muhammad. Maka mulai hari ini kamu saya merdekakan, kamu saya tidak jadikan budak lagi. Saking senangnya si Abdul Uzzah tadi dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Namun sayang 1000 kali sayang, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dia tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, tidak menyukai ajaran Nabi Muhammad, bahkan menentang ajaran Nabi Muhammad, apalagi untuk bersolawat kepada Nabi. Padahal solawat itu sangat penting, yang akan memberi syafaat kita kelak di yaumil akhir, di yaumil hisab. Karena si Abdul Uzzah tadi tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka dia tetap dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Namun karena dia bahagia dan bangga atas kelahiran Muhammad, setiap hari Senin, setiap hari kelahiran Nabi Muhammad diringankan siksanya. Setelah si Abdul Uzzah itu meninggal, saudaranya yang bernama Abbas bermimpi bertemu dengan Abdul Uzzah. Dia bertanya kepada Abdul Uzzah, hai saudaraku, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kamu disiksa? Iya. Kenapa? Karena aku tidak mengimani Muhammad sebagai Rasulullah. Namun setiap hari Senin diringankan siksaku. Jadi setiap hari Senin panas. Terus di hari-hari yang lain sangat panas. Abdul Uzzah disiksa karena tidak mengimani Rasulullah SAW dan menentang ajarannya. Lalu siapakah si Abdul Uzzah? Kok kita jarang mendengarnya? Padahal Abdul Uzzah ini mempunyai nama besar, nama yang keren, sehingga tertera dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Dari surah ini kita bisa mengetahui siapa si Abdul Uzza. Tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, di lehernya terdapat tali dari sabuk yang dipintal. Jadi Abdul Uzza atau si Abu Lahab ini dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya karena tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nah, hadirin yang saya hormati, dengan orang yang hidupnya semasa dan sekawasan, kerabat dekatnya beliau lagi tidak bisa memberi syafaat, tidak bisa membantu kalau tidak bersolawat, kalau tidak mengimani sebagai Rasul. Apalagi kita yang hidupnya jauh dari segi kawasan, dari segi masa. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah sangat jauh, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk kita sampai ke Mekah dan Madinah. Sedangkan kita di Pontianak, Jalan Kebangkitan Nasional, RT 05 lagi, begitu sangat jauh dengan Rasulullah masanya. Kita dilahirkan di tahun 1900-an sampai 2000-an, sedangkan Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tahun 571 Masehi. Jadi terpaut sangat jauh jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW, sekitar 1450 tahun jarak hidup kita dengan Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan syafaat apabila kita tidak cinta kepada beliau dan selalu bersolawat kepadanya? Di tahun 571 disebut juga dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada masa itu ada sebuah pasukan yang mengendarai gajah menyerang kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus burung ababil yang melempari mereka dengan batu dari neraka sehingga mereka terkena wabah seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kisah ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada pasukan yang bergajah. Adam menjadikan kaidahum fi tadlil, dia jadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dia mengutus burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bi hijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang terbakar.
yang menjadikan pasukan yang bergajah tersebut seperti daun yang dimakan ular. Gagal pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah karena dilempari batu yang terbuat dari tanahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi gunung ababil. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan apa kita bisa mendekatkan jiwa kita kepada Nabi Muhammad SAW? Hanya dengan cinta, dengan sholawat. Bagaimana kita bisa cinta dengan Rasulullah SAW? Yaitu dengan cara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkan salam penghormatan. Surah Al-Ahzab ayat 50. Bahkan saking pentingnya sholawat dijadikan rukun khutbah. Tidak sah khutbahnya apabila di dalamnya tidak ada bacaan sholawat. Dijadikan rukun sholat. Tidak sah sholatnya apabila di dalamnya tidak ada bacaan sholawat. Bahkan orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut di hadapannya tidak bersolawat, didoakan oleh malaikat Jibril agar celaka dan diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dikisahkan di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. An-Jabiri radhiyallahu Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar lamma raqiyat darajatan ula qala amin summa raqiya saniyata qala amin summa raqiya salisata wa qala amin. Dari Jabir bin Abdullah, ketika Nabi Muhammad SAW naik mimbar, dan seketika dia naik mimbar, naik di atas tangga yang pertama, ini mimbar khutbah, beliau berkata amin. Lalu naik ke anak tangga yang kedua, beliau berkata amin. Lalu di anak tangga yang ketiga, beliau berkata amin. Para sahabat heran, tidak ada angin, tidak ada hujan, Rasulullah berkata amin. Jadi ada filosofinya mimbar yang bertangga 3. Ini dari zaman Rasulullah memang sudah ada. Faqala ya Rasul, faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin salasa marratin lam yasma' min qablu. Wahai Rasulullah, kami semua tadi mendengar engkau berkata amin sebanyak 3 kali yang belum kami dengar sebelumnya. Qalu, berkata Rasulullah, tadi di saat saya naik ke atas tangga yang pertama, ada malaikat Jibril datang kepadaku. Dia berkata, celakalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Fakultu, maka aku berkata amin, kata Rasulullah. Lalu di tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata lagi, celakalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya sehingga dia tidak masuk surga. Fakultu, maka Rasulullah berkata amin. Lalu di anak tangga yang ketiga,
Malaikat Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba yang apabila mendengar namamu disebut di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Fakultuh, kata Rasulullah, maka aku berkata amin. Malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengamini. Yang pastinya doa seorang malaikat diamini seorang kekasih Allah pastinya akan terkabul. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak termasuk orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang cinta kepada Rasul, mendapatkan sahabat beliau kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surganya Allah bersama Rasul, bersama orang-orang soleh lainnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang terakhir, pembacaan mimpi sekaligus doa yang akan dipimpin oleh saudara Rusli Sanjaya. Waktu dan tempat kami persilakan. صل عليه وسلم
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Wa alihi wa sahbihi. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin Amin. Amin. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى عباد الصالحين. اللهم بلغه روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزه أن أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وهذه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتدي به من الله رحمته. الحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين بنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واجعل ألسنتنا في قدحه ونصرته وأحيا مستحسنين بطاعته ومحبته وأنزلنا على سنته وجماعة الله. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في رسولها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق. فدعنا اللهم إنا قد حضرنا سبحان مولد نبيك الكريم وأفرج علينا ببركة لباس العز والتكريم وأسكنا في جواله في دارنا ونحن في جنة النعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بيد هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا مؤمنا ومسلما وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه تقبلا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار فاغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله وأرسلنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإحسان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تأمنا ما لا إله واغفرنا لشكرك ما باقينا يا رسول الله آمانة عفوك والأوافي من كل مذنوب علينا يا رسول الله لا نؤول في مهم ولا ما قد لاقينا يا رسول الله ولا سبب ولكن وكل لها قوينا يا رسول الله رسولك كل ليل إن بالذات الآمين يا رسول الله وأصحاب الكرام والتابعين يا رسول الله. يا إلهي
والرشد والهدى وسوى الرب والعباد وفي رؤيا محمد فرحت أنفس العباد الغرامي والمعصي لا تهرجني في المنام لا قليل وبالتي ذكري غاية الكرام من أهلي فيه لذتي سلوة الهوى همسها كنت نفسيتي سجدوني بلا كلام وصلى الله على خير خلق محمد وعلي وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختلنا منك في الخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كما يزيد السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Saya ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara tidak luput dengan salah dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.